Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, ketemu lagi di mata kuliah e-government ya teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas selanjutnya. Kemarin kita udah bahas salah satu dari tantangan besar e-government gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutannya. Ya, jadi kalau kemarin kita membahas mengenai tantangan gitu ya, dalam menciptakan dan menentukan kanal-kanal akses digital. Untuk hari ini kita akan membahas tantangan keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk yang tantangan yang ketiga kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman ya. Jadi yang kedua adalah tantangan keterlibatan pihak non-pemerintah gitu ya. Nah, jadi keberhasilan penerapan e-government sendiri itu terletak pula pada keberhasilan suatu negara dalam menerapkan sebuah konsep yang dinamakan sebagai mixed economy. Yaitu yang menyangkut bagaimana pemerintah membuka jalur kerjasama ya, yang selama ini tertutup kepada kalangan institusi publik, institusi swasta, dan institusi non-komersial untuk bersama-sama beraliansi menciptakan pelayanan kepada masyarakat gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya kalau institusi swasta atau publik itu biasanya adalah yang komersial gitu ya. Jadi institusi swasta ya teman-teman ya, itu sifatnya komersial, jadi mereka memang perusahaan-perusahaan bisnis yang mencari sebuah keuntungan. Sedangkan untuk yang non-komersial adalah institusi-institusi yang memang intinya mereka tidak untuk mencari sebuah keuntungan. Contohnya memang seperti komunitas agama gitu ya teman-teman ya, kemudian ada yayasan dan yang lain-lain. Nah, sehubungan dengan hal ini, berikut ini adalah prinsip-prinsip yang harus diketahui agar konsep mixed economy ini dapat secara evolusi diperkenalkan dan diterapkan. Ya teman-teman ya, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama, gitu ya, pemerintah setempat itu harus memiliki sebuah kantor atau lembaga representatif atau bisa kita sebut dengan istilah e-envoy gitu ya, yang akan bertugas menjadi koordinator, membuat kebijakan dan pemantau hubungan antara ketiga lembaga yang bersama-sama akan beraliansi melayani masyarakat melalui beragam program e-government, yaitu antara sektor publik, sektor industri swasta, dan sektor non-komersial lainnya. Ya. Nah, di mana tugas utama dari e-envoy lainnya adalah untuk menjadi sebuah katalisator yang memperlancar lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang selama ini sangat sulit masuk ke dalam lingkungan birokrasi yang cenderung berbelit-belit dalam melakukan hal-hal yang bersifat administratif dan prosedural. Ya, teman-teman ya. Nah, contohnya dari bagaimana e-envoy ini akan membantu pihak-pihak lain dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, gitu ya teman-teman ya, yang berada di dalam wilayah kekuasaan departemen tertentu. Nah, di dalam format ini, gitu ya, e-envoy ini harus bersifat netral dan objektif. Nah, dalam arti kata kebijakan yang dibuatnya jangan sampai berpihak kepada perusahaan tertentu, gitu ya, tetapi justru menciptakan lingkungan yang adil. Berarti ya, jadi adanya e-envoy ini ya teman-teman ya. Terus yang kedua adalah tentu saja lingkungan yang terbuka dan netral tersebut akan menyebabkan membanjirnya pihak-pihak swasta yang berkeinginan untuk bekerja sama dengan pemerintah dengan berbagai tawaran proposal proyek yang ada. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini otomatis ya teman-teman ya. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa pemerintah itu harus memiliki aturan main yang jelas gitu ya dalam memilih dan menentukan kriteria pihak-pihak mana sih yang cocok dan bisa untuk diajak kerjasama gitu ya teman-teman ya. Kemudian dari segi kebijakan tentu saja visi dan misi beserta strategi yang terdapat pada Master Plan e-Government itu menjadi panduan utamanya gitu ya. Maka kita kembali ke Master Plan lagi ya teman-teman ya. Kemudian dari segi operasionalnya, dari segi manajemennya juga sama ya, jadi harus ada standar-standarnya untuk siapa saja yang cocok untuk diajak kerjasama. Tapi yang perlu teman-teman harus perhatikan, di sini nggak semua itu bisa dialihdayakan gitu ya teman-teman ya, nggak bisa semuanya di-outsourcingkan kepada pihak yang lain gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya inti, core gitu ya,
harus tetap berada di bawah kendali pemerintahan, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk yang diajak kerjasama hanya untuk yang sifatnya pendukung-pendukung aja gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian yang ketiga gitu ya, pemerintah jangan sampai memberikan hak eksklusif kontrak kepada beberapa perusahaan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bagian front end. Nah, jadi front end itu adalah bagian terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Jadi terutama aktivitas yang memiliki volume besar dan frekuensi yang tinggi sekali setiap harinya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini contohnya itu adalah dikembangkannya lingkungan kompetisi bebas untuk perusahaan swasta manapun yang menjual fasilitas kanal akses gitu ya. Jadi monggo silakan, ada perusahaan-perusahaan yang menjual fasilitas yang berhubungan dengan kanal akses, contohnya penyedia jualan handphone, kemudian perangkat pager, PDA gitu ya teman-teman ya. Ada laptop, ada PC dan lain-lainnya. Terus kemudian ada perusahaan swasta yang memiliki teknologi untuk mengakses berbagai database yang dimiliki pemerintah gitu ya, yang berbasis cloud atau yang lain-lain gitu ya. Kemudian ada perusahaan swasta yang bergerak di bidang pelatihan dan pengembangan SDM untuk memakai alat-alat e-government gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan diberikan hak eksklusif kontrak, jadi biar pemerintah aja yang bagian memegang kendali pada front end-nya gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian yang keempat adalah walaupun orang-orang yang berada di pemerintah berganti secara periodik gitu ya, rotasi gitu ya teman-teman ya. Namun kebijakan nasional yang berhubungan dengan e-government itu harus secara jelas, eksplisit, dan konsisten dilaksanakan dari masa ke masa dengan berpedoman pada master plan yang telah disetujui. Nah gitu ya. Jadi memang karena konsistensi ini selain akan merupakan suatu strategi transformasi yang jelas dilihat oleh masyarakat gitu ya teman-teman ya. Jadi dunia usaha dan pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan pemerintah pun akan merasa aman gitu ya, karena adanya kepastian, sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk berpartisipasi dan menanamkan investasinya di sektor publik gitu ya teman-teman ya. Jadi meskipun pemerintahnya berganti gitu ya, gubernurnya ganti, bupatinya ganti, tapi pihak luar, pihak-pihak yang lain itu mereka nggak akan ragu lagi gitu ya, karena ada istilah yang namanya master plan gitu ya. Jadi meskipun berubah-ubah gitu ya, walaupun kalau ada master plan ini gitu ya, itu akan memastikan pihak luar yang ingin kerjasama itu lebih yakin gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tantangan pembiayaan manajemen perubahan, kita sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.